Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama nama saya Hilda Ramadhani Fauzia dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Aisyah Yogyakarta dengan NIM 20 10 90 10 24. Jadi pada kesempatan kali ini di video ini tentunya saya akan sedikit menjelaskan terkait mata kuliah Islam dan IPTEX, yang mana pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang Islam, sains, dan juga perempuan. Jadi mungkin teman-teman semua udah pada tahu nih definisi dari Islam itu apa, kemudian sains itu apa, dan perempuan itu seperti apa, udah tahu. Nah, mungkin saya sedikit mengulang dan ngasih sedikit penjelasan terkait sejarah bagaimana pandangan orang dahulu terhadap perempuan gitu. Jadi pada mulanya uh, keluarga di seluruh dunia ini dikarakterisasi oleh prinsip pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan. Hal ini merupakan salah satu warisan dari tradisi purba. Dulu laki-laki ini dianggap memiliki fisik yang lebih kuat dan tugasnya itu pasti berburu, kemudian berladang, dan bidang mereka ini yang mereka tekuni itu disebut sebagai ranah publik. Sedangkan perempuan, kita dianggap memiliki fisik yang lebih lemah. Kemudian tugas kita hanya memasak hasil buruan si laki-laki dan juga ladang dari hasil ladang dari mereka gitu. Nah, wilayah kerja mereka perempuan ini disebut dengan ranah domestik. Nah, teman-teman semua, anggapan tentang gender seperti ini berlangsung selama ratusan generasi sehingga menjadi budaya dalam sejarah manusia. Bahkan hal ini pun turut dilegitimasi oleh agama. Jadi dulu pada zaman Yunani kuno ini perempuan menempati posisi marginal dan inferior karena mereka ini dianggap sebagai kaum yang tak rasional. Oleh karena itu tugas perempuan ini dulu hanya untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah dan menyelesaikan tugas-tugas domestik yang dianggap tidak membutuhkan rasional tinggi. Contohnya seperti memasak, kemudian juga mencuci, mengurus anak, menjahit, dan lain sebagainya. Nah, beberapa abad berikutnya, para perempuan di Eropa kuno juga mengalami nasib yang serupa yang diwariskan dari tradisi leluhurnya. Hal ini terus terjadi sampai abad ke-18, perempuan ini menjadi objek dari ketidaksetaraan gender. Nah, hal ini pun juga terjadi di negara kita Indonesia dalam budaya Jawa misalnya. Jadi domestikasi perempuan itu dikonstruksikan melalui berbagai instrumen. Nah, dalam peranata sosial masyarakat Jawa, wilayah kerja perempuan ini cuman domestik aja dan selalu berkaitan di dalam rumah. Nah, perempuan yang tidak memiliki kemampuan dalam memasak tadi, kemudian juga mencuci, mendidik anak, menjahit, dan lain sebagainya, ini akan dicibir. Kalau misalnya kita tidak memiliki kemampuan itu, kita akan dicibir oleh masyarakat sekitar karena kita ini dinilai sebagai wanita yang memiliki kualitas rendah. Lantas kaum laki-laki kayak gimana? Nah, kaum laki-laki ini yang mereka ini kan bergerak di ranah publik, mengakumulasikan sejumlah kapital sehingga mereka ini menjadi lebih berkuasa daripada perempuan, dan tentunya karena hal itu membangunlah budaya patriarki. Nah, budaya patriarki ini akhirnya berkembanglah di sebuah ranah kehidupan termasuk dalam ranah pendidikan di mana sains diajarkan dan disinilah perempuan menjadi semakin tertinggal. Nah, teman-teman semua, sains dengan cepat ini menjadi kapital yang bisa diandalkan untuk meraih kapital lain yang lebih besar. Contohnya seperti ekonomi, kemudian juga politik, sosial, dan masih banyak lainnya. Nah, kesadaran kritis dari semua orang ini akhirnya menginspirasi munculnya gerakan perempuan yang semakin menyebar ke seluruh dunia selama beberapa abad berikutnya. Nah, dalam kebudayaan Islam, tradisi dalam kitab Ta'lim Muta'alim itu merupakan sebuah praksis pendidikan yang egaliter, lintas batas kelas sosial, gender maupun agama. Nah, pergerakan perempuan ini diikuti oleh emansipasi perempuan dalam pendidikan, politik, ekonomi, dan berbagai ranah publik lainnya. Sebagian memang didorong oleh kesadaran
emansipatif, tapi sebagian juga mengikuti tren yang sedang berlangsung. Nah, teman-teman semua perlu diketahui, terlepas dari ketidaksetaraan gender yang kerap dirasakan kita sebagai kaum Hawa, kita harus sebagai perempuan nih harus optimis bahwa kita sebagai kaum perempuan bisa meraih kesetaraan bersama kaum laki-laki seperti itu. Mungkin cukup sekian yang dapat aku sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, kita materi, Wak.